Yang tertarik dengan mobil keluarga, di depan kita nih ada Toyota Innova tipe V nih guys, manual transmission 2000 cc pastinya ya. Di depan kita nih ada Wuling Almas nih tahun 2020, 1500 cc turbo manual transmission. Untuk screening aja biar teman-teman tahu ada beberapa mobil istimewa atau mobil premium di Balerang Smart Beat. Toyota Avanza tipe S guys, automatic transmission. Di depan kita nih ada Pajero Sport yang tipe Dakar nih guys. Sudah lanjut nih berikutnya ada Toyota Innova Reborn. Ini automatic transmission. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smart Beat dan kita akan coba mengikuti unit-unit apa aja nih yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Smart Beat. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Smart Beat, langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi menyeluruh dari Balai Lelang Smart Beat ya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Ada unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang Smart Beat pada pekan kali ini? Teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Oke, nyempil lagi nih guys, di depan kita nih ada Toyota Innova. Mungkin buat teman-teman yang nyari ini yang tipe V, langsung aja kita screening ya. Ini adalah Toyota Innova tipe V, yang ini masih yang biasa, bukan yang luxury-nya, tahun 2005 manual transmission. Odometernya ini kurang lebih di 150 ribuan. Pajak masih hidup sampai bulan 8 atau Agustus besok 2022. Eksteriornya masih ke kategori C, interior C, mesin terkategori juga di C. Ini di open rencananya di 90 juta rupiah. Kita coba screening aja. Untuk di bagian eksterior ya, headlamp ini sudah terlihat agak kusam sih kalau menurut gue ya, cuman masih bisa diservis nih guys, jadi kayaknya masih bisa ketolong. Fog lamp masih oke, grill ini masih oke, termasuk di bagian cat ini warna silvernya agak menguning ya, silvernya Toyota pada masanya ya. Ini terlihatnya agak sedikit kusam aja. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Masih terkategori cukup presisi, cuman banyak banget nih water spotting dan juga kusam ya di bagian eksteriornya. Lalu untuk ke bagian belakang sih masih belum ada baret-baret dan penyok yang berarti. Nat-natnya juga masih terkategori cukup presisi nih guys. Lanjut di bagian belakangnya, untuk stop lamp sih masih terkategori cukup oke ya. 2 titik sensor parkir pasangan ada di belakang, lalu di sini emblemnya masih lengkap. Sudah defogger untuk kaca belakangnya, spoiler tambahan dan juga wipernya masih ada. Ini kondisi ban serepnya pun juga masih oke. Ini ada beberapa baret-baret pemakaian aja sih, dan ini bempernya ini butuh di repaint lagi, tapi nggak perlu di repair. Ini masih terbilang cukup oke dan masih minor nih guys. Lanjut di bagian sisi sebelah kirinya, nah ini baru nih ada PR yang harus di repair body. Bagian sebelah kiri, quarter dan bempernya ini pernah nyerempet, jadi harus di repaint dan di repair lagi. Terus ada baretan juga di quarter atasnya, baretnya juga sampai ke hampir ke pintu dan spakbornya, dan juga di panel pintu sebelah kiri belakang. Sisanya natanya masih terkategori cukup presisi dan masih cukup aman sih, bisa tinggal langsung pakai sih kalau menurut gua. Kalau emang misalnya mau langsung dicat atau repair body, bisa juga nih guys. Oke, kita intip coba di bagian interiornya seperti apa. Nah, ini adalah bagian interior dari tipe V. Sudah ada wood panel pastinya di armrest dari door trimnya. Terus di konsol tengah kisi-kisi AC-nya. Kalau untuk di bagian setirnya, sayang nih sudah menipis seperti ini ya untuk di bagian karetnya. Ini adalah bagian konsol tengah, agak kusam juga nih di bagian tuas persneling dan tuas handremnya. Ini adalah head unit bawaan double din dari pabrikannya. Kalau untuk di bagian jok masih bawaan pabrikannya ya. Terus untuk di bagian plafon ini agak sedikit kusam. Joknya masih cukup lengkap di sini dan masih cukup oke. Belum tipe V yang luxury, jadi di tengahnya belum captain seat nih guys. Untuk di bagian interior sih kalau gue bilang masih terkategori cukup oke sih. Jadi cuman harus butuh di salon lagi dan juga di eksterior di repair body dan juga mungkin disiram lagi jadi lebih oke lagi nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga, di depan kita nih ada Toyota Innova tipe V nih guys, manual transmission 2000 cc pastinya ya. Dan ini di open di 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung ya cek di Balai Lelang Smart Beat guys. Ada lagi Almas di sini. Oke, Almas 2020 lagi nih guys, 200 jutaan. Ini adalah Wuling Almas turbo ya, 1500 cc tahun 2020. Pajak mati di bulan Desember nanti 2021 dengan eksteriornya masih B, interior B, mesin terkategori di B nih guys. Di opennya di 220 juta rupiah, masih cukup worth to buy sih. Kita coba screening aja dulu. Di bagian eksteriornya ini masih pabrikannya, cuman Wulingnya masih yang warna merah ya di grillnya. Headlamp, fog lamp sama DRL-nya masih cukup oke. Natanya masih cukup presisi, catnya masih oke, hanya ini pernah dinaikin kucing jadi harus dicuci with steam lagi dan dipoles lagi. Lalu untuk di bagian nat-natnya masih terbilang cukup presisi. Kondisi catnya nih ya wajar sih kena hujan ya, cuman butuh dicuci poles lagi nih guys.
Lanjut kita cek di sisi bagian belakangnya. Stop lamp masih oke banget ya. Spoiler bawaan, wiper juga masih ada. 4 titik sensor parkir rata dengan bodi ini bawaan pabrikannya, dan kondisinya masih cukup oke dan masih cukup mulus nih kalau untuk dicuci dan dipoles lagi nih guys. Kalau kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari belakang masih cukup presisi, belum ada baretan-baretan berarti, masih cukup oke, masih cukup apik ya. Dan ini kondisinya sih udah tinggal pakai aja sini kayaknya guys. Coba kita cek di bagian interiornya. Nah di bagian interiornya, nah gue sukanya di bagian joknya nih fabrik ya. Ini kayak blue jean seperti ini nih, cuman ini bawaan fabrik. Sayang nih di bagian jok sebelah kirinya sudah ada yang bolong seperti ini. Ini adalah layout dashboardnya, sudah ada monitor dari head unitnya gede banget ya. Konsol tengahnya. Lalu ini adalah di bagian dari belakangnya nih guys. 7 seater, cuman yang di belakang sudah ditekuk. Ini adalah di bagian jok belakangnya, kondisinya sih masih cukup oke. Nah ini masih terbilang cukup apik sih kalau menurut gue nih guys. Nah ini nih kalau teman-teman nyari yang manual transmission, ini di depan kita nih ada Wuling Almas nih tahun 2020 1500 cc turbo manual transmission, tapi yang ini guys. Kalau yang nyari manual ada di depan kita nih. Dan ini di open di 220 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik nih. Ayo kita cek. Oke guys, di depan kita nih ada mobil yang cukup oke ya. Kalau menurut gue masih keren sih pada masanya. Ini adalah Yaris bakpao nih guys. Langsung aja kita screening. Di depan kita nih ada Toyota Yaris tipe E nih guys, manual transmission tahun 2008. Pajaknya masih hidup sampai bulan 5 2022 nanti. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open di 85 juta rupiah. Coba kita screening aja. Di bagian eksteriornya, catnya warnanya masuknya ke abu-abu metalik. Headlamp di bagian sebelah kanan sudah agak mengusam. Tipe E belum ada fog lampnya ya untuk di Yaris bakpao ini. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih oke nih. Kondisi bannya kurang lebih masih 70%-an. Untuk di bagian bumper depan sebelah kirinya sudah ada beberapa baretan yang butuh di repaint lagi, tapi masih cukup presisi ya. Lalu lanjut ke bagian ke belakangnya, panel pintu sebelah kiri depan ini sudah ada penyok dan ada beberapa baretan, ini butuh di repair dan di repaint lagi. Dan ke belakangnya masih presisi untuk pintunya, dan sedikit nggak presisi di bagian quarter dan bumper sebelah kiri belakangnya, tapi overall ini masih cukup baik ya. Lanjut di bagian belakangnya, Yaris sudah defogger pastinya untuk kaca belakang, belum ada spoiler tambahan, wiper masih ada, stop lamp masih terkategori cukup, belum ada sensor parkir di bagian belakang, dan kondisi di bagian back door dan sisa belakangnya ini masih terkategori cukup sih kalau menurut gua ya. Lanjut di sisi bagian sebelah kanannya, bumper sebelah kanan belakang nih ada beberapa baretan-baretan pemakaian, tapi kondisinya masih oke. Kenat-natnya nih kalau kita lihat nih masih cukup presisi ya, masih oke, dan ini masih terbilang cukup shiny, belum ada yang baret-baret kasar atau penyok-penyok nih guys. Kita langsung cek coba di interiornya. Oke guys, di bagian interiornya ini door trimnya masih cukup baik sih kalau menurut gua. Lalu untuk di bagian setirnya ini teksturnya juga masih cukup berasa, dan ini layout dashboardnya. Lalu di bagian joknya masih sarung pabrikan seperti ini dengan kondisi joknya agak sedikit sobek-sobek, tapi masih wangi di bagian dalamnya nih guys. Lalu untuk di bagian head unit sudah monitor double din seperti ini. Di bagian plafonnya ini masih terkategori cukup bersih sih, dan ini masih cukup wangi nih guys. Ini adalah di bagian jok belakangnya masih cukup oke, dan ini kayaknya pemakaiannya cukup rapi sih. Di interiornya nih tertata sih kalau menurut gua. Jadi ya masih oke, pemakaian harian masih cukup rapi nih. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Yaris tipe E manual transmission tahun 2008. Ini di open rencananya di 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbid guys. Oke guys, gue ngeliat ada Avanza yang tipe S nih, tipe tertinggi pada masanya. Coba kita cek aja dulu. Ini adalah Toyota Avanza tipe S guys, automatic transmission tahun 2010. No, odometer masih belum kedata sama gue, pajak mati di bulan 6 2020 kemarin. Eksteriornya ini kategorinya kurang kalau menurut gue. Interiornya katanya masih C, mesinnya terkategori C, dan ini di open di 75 juta rupiah. Coba kita screening guys. Kalau di bagian eksterior nih sudah kusam, di bagian headlamp, fog lamp sih masih cukup ya. Terus di bagian bumper lipsnya ini juga sudah banyak baretan-baretan kasar. Sayang di bagian velgnya nih oplosan semua, kaleng ya. Harusnya kan OEM-nya dari si tipe S ini sudah OEM dari Toyota, tapi di sini kaleng. Dengan kondisi di bagian bodi-bodinya, nut-nutnya sih agak kurang presisi di bagian nut di fender dan bumper sebelah kanan. Terus di bagian cangkang spion masih cukup. Untuk nut-nut ke belakang sampai ke quarter kalau kita lihat nih masih terkategori cukup presisi sih guys. Lanjut ini di bagian sisi belakangnya sudah defogger pastinya untuk kaca belakang. Spoiler ada, cuman di sini sudah kusam banget ya, jadi harus di repaint lagi. Stop lamp masih cukup sih, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan kondisinya sih masih terkategori oke-oke aja sih kalau untuk kategori di belakang nih guys.
Nah lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari belakang. Quarter sebelah kirinya nih sudah agak kusam banget ya, jadi ini harus di repaint lagi. Terus untuk nutnya nih masih terkategori cukup presisi sih kalau menurut gua. Sayang aja sih di bagian bannya sudah dioplos kaleng seperti ini, dan juga ada beberapa ban yang sudah kempes nih guys. Coba kita intip di bagian interiornya. Kalau kita cek sih di bagian interiornya sih masih cukup wangi, sudah disarung press seperti ini ya, keren banget sih kalau menurut gua. Dan ini adalah kondisi row tengah. Sayang nih interiornya kalau menurut gua kurang karena di row belakangnya joknya sudah nggak ada guys, jadi harus cari gantiannya lagi. Ini adalah dari bagian setirnya, bagian setir di tipe S beda dengan Avanza tipe G atau tipe E ya. Jadi pada masanya ini agak cukup elegan, mirip-mirip dengan Innova. Ini bagian dari layout dashboardnya, dan ini adalah bagian konsol tengahnya. Head unitnya masih single din bawaan pabrik dengan kondisi si interior kategorinya kurang kalau menurut gua karena nggak ada jok belakangnya guys. Oke, buat teman-teman nih yang nyari Avanza tipe S, di depan kita nih ada nih. Ini adalah Toyota Avanza tipe S automatic transmission tahun 2010. Ini di open di 75 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke, di Balai Lelang SmartBit ini juga ada mobil-mobil premium ya, ada di bawah kanopi seperti ini. Cuman masih belum dilelang, untuk screening aja biar teman-teman tahu ada beberapa mobil istimewa atau mobil premium di Balai Lelang SmartBit apa aja. Kita screening dulu nih. Di depan kita nih ada Pajero Sport yang tipe Dakar nih guys. Sudah ada sunroof ya di bagian atas, cuman ini kayaknya bukan 4x4 2018 atau 2019, dan ini baru banget masuk, masih serba B ini katanya. Cuman kalau gue lihat nih butuh dicuci poles lagi dan di salon lagi. Oke banget nih guys. Ini masih belum dilelang, dan ini masih mulus banget ya kondisi Pajero Sportnya, dan ini tipe yang Dakar guys. Nah jadi kalau memang teman-teman tertarik nih, tungguin aja bakal dilelang di Balai Lelang SmartBit. Kondisinya masih cukup oke. Velgnya sama bannya ini masih cukup oke ya. Bannya ini masih cukup tebel, dan ini masih cukup oke. Kalau mau nyari Mercy, nah ini di depan kita nih ada C200 nih guys. Ini kalau nggak salah tahun 2012 ya. Automatic transmission pastinya, dengan kondisinya eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di C. Dan ini masih belum ada harganya, tungguin aja nih guys. Ini C200, dan kalau teman-teman tertarik, kalau buat harian nih masih cukup worth it lah. Masih cukup nyaman. Velgnya ini udah ala-ala AMG seperti ini, dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60%-an. Headlamp, fog lamp sih masih terkategori cukup. Stop lamp di bagian belakang juga masih cukup ya. Dan ini masih terkategori ya oke lah untuk di lelangan. Mudah-mudahan sih harganya nggak terlalu overpriced. Lalu selanjutnya ada Mazda untuk keluarga nih guys. Ini Mazda 8 nih yang sudah power sliding door di kiri dan kanannya. Jadi sudah captain seat juga di bagian interiornya. Masuknya ke 2300 cc. Fitur-fitur di bagian dalamnya sudah cukup oke banget. Sudah ada sunroof di bagian atasnya, dan di bagian dalamnya ini cukup nyaman sih kalau menurut gua. Cuman nanti teman-teman pastikan lagi aja. Dan ini kondisi automatic transmission. Cuman sayang di bagian panel pintu sebelah kirinya sudah ada baretan kasar. Cuman butuh di repair dan di repaint lagi. Sama di bagian bumper bawahnya. Ini ada beberapa PR di bagian eksterior. Interior sama mesin sih masih cukup aman sih kalau menurut gua. Ini masih belum dilelang. Kalau sudah dilelang nanti akan kita review kembali guys. Lanjut berikutnya nih, ada Toyota Innova Reborn yang diincar banyak orang. Ini adalah Toyota Innova Reborn diesel 2500 cc automatic transmission tahun 2018 nih guys. Dengan kondisinya masih serba istimewa kalau menurut gue di lelangan ya. Masih kondisi eksterior B, interior B, mesin juga terkategori di B. Masih cukup mulus, masih belum ada harganya, baru diverifikasi nih. Dan kondisi velgnya ini sudah gunmetal seperti ini, warnanya keren banget. Bannya nih masih pabrikan bawaannya dari Hankook ya, vendornya. Terus kondisinya sih ada beberapa baret-baret pemakaian aja. Headlamp, fog lamp masih oke, termasuk di bagian stop lamp. Jadi ini masih cukup mulus sih kalau menurut gue guys. Dan ini tinggal siap pakai aja, diesel lagi. Jadi banyak orang yang nyari nih kalau memang nggak overpriced. Jadi nanti akan kita review. Oke, yang nyari Jazz, di depan kita nih ada Honda Jazz. Langsung aja, ini adalah Honda Jazz IDSI manual transmission tahun 2005 ya guys. Dengan sayang pajak mati di Januari 2020 kemarin. Eksteriornya masuk ke kategori kurang, interior kurang, mesin terkategori kurang. Cuman ini di open di 53 juta rupiah. Worth it apa enggak? Coba kita screening dulu guys. Untuk di bagian eksteriornya, kalau kita lihat headlampnya sudah mengusam banget ya. Jadi ini kayaknya nggak bisa diservis, jadi harus diganti sih menurut gua. Yang sebelah kirinya lebih parah. Kalau yang sebelah kanan masih lumayan. Velg sudah gantian, bukan OEM dari Jazz, dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40% atau 30%. Sudah banyak baretan kasar di bagian bempernya, dan juga banyak noda-noda water spotting dan kusam ya. Lalu untuk di bagian panel pintu depannya nih yang cukup agak parah menurut gua. Ini ada beberapa bercak-bercak cat yang kusam juga. Kayaknya nih juga pernah patah nih guys. Jadi ini sudah ada bentuk repair body di bagian tulangan dari spionnya sebelah kanan. Lalu cat di bagian sebelah panel pintu kanannya ini kurang rapi ya.
Ini kayak pilok seperti ini nih, jadi agak kurang apik sih kalau menurut gua. Lanjut ke bagian belakang sih, kalau sampai belakang ini nut-nutnya masih presisi, cuman catnya aja nih agak kurang. Kalau kita cek di bagian kondisi belakangnya, stop lamp sih masih cukup kalau menurut gue, cuma ditutup dengan stiker smoke ya keduanya. Belum ada sensor parkir di bagian depan. Bagian bumper dekat knalpotnya atau dekat mufflernya nih sudah ada yang pecah nih guys, nyangkut kayaknya. Terus banyak kusam nih di bagian catnya. Ya kayak gini-gini nih, jadi teman-teman ngeliat catnya nih agak kurang rapi. Kalau untuk kaca belakang, defogger, spoiler sama wiper juga masih ada. Ini kayaknya wipernya agak panjang ya, jadi kayaknya bukan wiper bawaan dari Jazz deh. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kirinya, juga beberapa baretan kasar terlihat ya di bagian bempernya. Oh, terus sayang nih di kaca sebelah kirinya ini sudah pecah nih guys. Cuman nggak kelihatan ya di sini ya, ditutupi dengan stiker. Jadi ini minus juga. Lalu untuk bagian nut-nutnya sih masih cukup presisi. Cuman yang agak gua penasaran ini kenapa ini. Jadi ini kayaknya bagian pintu depan kiri dan kanan nih kayak bekas di repaint dan juga di repair parah nih, kayaknya bekas nabrak. Dan spionnya ini tulangannya juga agak aneh, ini bekas silen nih guys. Jadi pas ada laka apa gimana, cuman nut-nutnya masih terlihat cukup presisi. Coba kita intip di bagian interior. Oke guys, di bagian interior kalau untuk di door trimnya sih masih cukup oke ya. Ini ditambahin stiker kayak ala-ala boot panel, sama ke bagian konsolnya juga sama. Itu stiker semua. Head unit sudah monitor double din. Untuk joknya nih masih oke banget ya. Bawaan Jazz ini masih terlihat modern banget sampai saat ini. Sayang di bagian dashboardnya ini ada beberapa yang kusam dan juga sudah ada yang rusak nih catnya. Konsol tengahnya seperti ini. Dengan kondisi plafonnya ya masih cukup sih kalau menurut gua. Ini adalah kondisi di bagian jok belakang masih cukup baik sih. Jadi kalau bagian interior sih masih cukup-cukup aja ya kalau menurut gua ya. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Jazz, di depan kita nih ada Honda Jazz tahun 2005 IDSI manual transmission. Dan ini rencana di open di 53 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbeat pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbeat, ada websitenya dan juga ada alamatnya ya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Douzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.